warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Suryanti Wagimin SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta 717190000119. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 7, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri siap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Puji syukur ya kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih kasih kita nikmat iman Islam, nikmat sehat bisa datang ke sekolah, dan nikmat semangat untuk belajar. Salawat dan taslim kita haturan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah syafaat beliau kelak dapat menolong kita di akhir zaman. Baik adik-adik sekalian, senang sekali Ustazah bisa ketemu dengan adik-adik. Setelah kemarin-kemarin hanya bertemu di udara saja, cuman daring, hari ini Allah perkenankan kita bisa bertemu secara tatap muka langsung. Oke. Selanjutnya Ustazah mintakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Adik Tiur silakan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran pada hari ini, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa rizqan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Adik Tiur. Hari ini Ustazah melihat ada yang berubah di kalian. Berubahnya apa? Kalau kita cuman ketemu di laptop, kelihatannya cuman wajah-wajah yang belajar tapi semangatnya kurang. Alhamdulillah hari ini Ustazah melihat semangatnya luar biasa karena kita bisa tatap muka lagi. Kita berdoa kepada Allah semoga COVID di belahan dunia ini segera lenyap, insya Allah, amin. Baik adik-adik, silahkan dicek kiri dan kanan, dilihat kalau ada sampah boleh diangkat, kalau ada sesuatu yang buat belajar tidak nyaman diamankan dulu. Kemudian periksa diri masing-masing, maskernya kalau sudah basah atau apa diganti, dan kalau sudah rapi supaya enak kita untuk belajar hari ini. Selanjutnya Ustazah akan absensi kehadiran hari ini. Adik Akbar, adik Danang, adik Ramadan, adik Restu, adik Kanita, adik Wafik, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah, memang kelas kalian ini luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Ustazah mau kasih tahu sesuatu. Ini apa ya? Apa? Padang ya, padang pasir, padang gurun. Oke. Tapi yang Ustazah mau tanyakan ini apa parasut ya? Ternyata ada persamaan antara parasut dengan hati dan pikiran kita. Ada yang tahu? Tahu nggak? Oke. Ini persamaannya ya. Persamaannya parasut dengan hati dan pikiran kita itu cuma satu. Dia bisa berfungsi kalau terbuka. Parasut itu deh kalau tertutup berfungsi apa enggak? Enggak kan? Enggak bisa. Jadi makanya adik-adik, kalau fisik ada di sini, wajah, mata menatap Ustazah,
semoga kalian juga fokus hati dan pikirannya ada di sini. Supaya ilmu yang kita pelajari itu benar-benar Allah izinkan masuk dan benar-benar jadi ilmu, jadi warisan kita untuk anak cucu kita kelak, insya Allah. Oke. Adik-adik, Ustazah mau tanya, ada yang masih ingat materi pekan lalu? Masih ya? Oke. Siapa yang bisa mewakili materi apa pekan lalu? Coba, apa? Benar sekali. Yang pertama yaitu dalil ya. Materi kita pekan lalu itu tentang dalil. Dalil itu pedoman dasar hukum. Kenapa orang Islam itu diatur cara berpakaiannya. Nah, pertama seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Minggu lalu sudah kita pelajari semuanya. Semoga masih ingat ya. Oke. Selanjutnya dalil yang kedua. Ada yang masih ingat? Oke, Anjani. Mantap. Quran surat An-Nur ayat 31. Maaf. Ini ya. Kita sepakati pekan lalu. Semoga dua dalil ini tidak ada yang kita lupakan lagi. Jadi kalau dimanapun kita berada, ada yang bertanya, ngapain sih orang Islam itu susah-susah pakai jilbab? Ngapain sih orang Islam itu gini-gini dan sebagainya? Kalian langsung bisa bilang, yang nyuruh orang Islam pakai jilbab itu langsung loh Allah Ta'ala. Tahu dari mana? Dari Al-Quran, yaitu dalilnya dua. Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31. Oke. Selanjutnya sebelum kita masuk ke inti materi hari ini, Ustazah mau tes konsentrasi kalian dulu. Boleh? Boleh ya? Kita mau main-main sedikit dulu. Kalau Ustazah sebutkan kata ayah, kalian silakan menghadap ke atas. Kalau Ustazah sebutkan kata kakak, kalian menghadap ke kanan. Kalau Ustazah sebutkan kata adik, menghadap ke kiri. Kalau disebutkan saudara, berarti kepalanya berputar. Oke, tes konsentrasi ya. Konsentrasi. Pada suatu hari, seorang adik minta tolong sama kakaknya. Kata adik, kakak, tolong dong kasih tahu ayah. Kata kakak, adik, kasih tahu apa sama ayah? Kata adik, kakak, adik mau ke Mantos, tapi adik nggak punya uang. Boleh kakak mintakan sama ayah supaya kita berdua bisa ke Mantos? Kata kakak, boleh, tapi kakak nggak asik kalau jalannya cuma berdua sama adik. Kata adik, aku punya ide. Kita jalannya jangan cuma berdua, kita ajak saudara kita yang lain. Oke. Terima kasih, walaupun sudah siang semuanya masih tetap semangat. Oke, adik-adik, selanjutnya yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Setelah pekan lalu kita belajar tentang dalil, hari ini kita belajarnya tentang pertama syarat, yang kedua adalah tujuan. Setelah kita tahu dalilnya, kita harus tahu syarat apa saja. Selanjutnya, tujuannya untuk apa? Kalau cuma dalil, semua kitab suci isinya dalil. Tapi kalau kita tidak tahu seperti apa maksud dari dalil itu dan tujuan untuk manusia tersebut untuk apa, sama juga bohong. Jadi hari ini diharapkan kalian bisa memahami tentang syarat dan tujuan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Ini untuk lebih jelasnya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini terbiasa menggunakan pakaian sesuai syariat Islam dan menganalisis ketentuan sesuai syariat. Ini indikatornya. Kalau kalian bisa mampu semua ini di checklist, berarti kalian lulus di bab ini. Bukan lulus pada nilai dari ustazah, tidak. Tapi kalian lulus terhadap ilmu yang Allah berikan. Paham ya? Paham, oke. Setelah ini, sebelum lanjut pada inti materi,
Ustazah sudah siapkan pretest. Silahkan kalian keluarkan handphone masing-masing. Sudah Ustazah kirimkan di grup WA. Boleh kalian buka linknya. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk dapat menyelesaikan pretestnya. Disilahkan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, kalau sudah handphonenya tolong di-silentkan kembali dan disimpan kembali. Oke, adik-adik, kita akan bagi kelompok untuk bisa dibagi 2 tujuan pembelajaran. Pertama, kelompok pertama tentang syarat, kelompok kedua tentang tujuan dari dalil yang Allah maui. Supaya ringkas, yang ini di grup ini berpindah di sini dan yang ini berpindah ke sini. Disilakan. Lihat ke langit. Ustazah mintakan, Ustazah hitung sampai 3. Kalian menunjuk siapa yang mau jadi ketua kelompok. Siap? 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 Sudah siap ya? Oke. 3, 2, 1. Oke, sah. Kelompok 1 ketua kelompoknya Restu, kelompok 2 ketua kelompoknya Azizah. Ustazah kasih waktu 10 menit, kalian diskusi per kelompok. Kelompok ini diskusikan kira-kira syarat dari berpakaian sesuai syariat Islam itu seperti apa. Yang di sini Ustazah minta diskusikan tentang tujuan, untuk apa diperintahkan seorang muslim itu harus berpakaian sesuai syariat Islam. Tapi sebelum kalian berdiskusi, Ustazah akan memberikan kalian bekal. Bekal yang pertama adalah ini. Pik ya, gambar. Ini contoh seorang perempuan yang sudah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Bekal yang kedua. Sabar ya. Jadi ya, tapi nggak ada suaranya. Nggak apa-apa. Dilihat aja. Ini fenomena yang terjadi ya. Fenomena yang terjadi sekarang. Banyak kan ya kita lihat begitu di keseharian ataupun di medsos kita masing-masing. Semuanya berjilbab. Tapi apa yang salah? Ya, kalian amati, diamati sebagai bekal diskusi kalian. Jadi sebenarnya syarat pakaian sesuai syariat Islam itu seperti apa? Dan sebenarnya Allah memerintahkan tujuannya untuk apa? Iya, yang sesama perempuan lihatnya saja malu ya. Apalagi yang lawan jenis ya, kecuali lawan jenis yang punya niatan buruk tentunya. Makanya yang perempuan sudah kita bahas pekan lalu, perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Banyak kan ya gitu? Pastikan kamu bukan salah satunya. Ya udah terakhir ini kayaknya. Oke, Ustazah berikan kalian kesempatan berdiskusi 10 menit dari sekarang. Silahkan. Ya.
Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, kemudian ketua kelompok bisa mempresentasikannya. Oke, sudah siap? Waktu diskusi selesai. Ustazah persilahkan perwakilan dari kelompok 1, ketua kelompoknya. Saudara restu ya untuk dapat presentasi hasil dari diskusi kelompok. Disilahkan. Syarat dalam berpakaian dalam Islam yang pertama tidak menimbulkan hawa nafsu, yang kedua tidak transparan, dan yang ketiga tidak ketat. Oke, mantap sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ya kelompok 1 diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 tentang tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. Jadi silahkan ketua kelompoknya. Yang pertama sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sebagai perlindungan diri dan untuk menutup aurat, dan yang terakhir menghindarkan dari nafsu dan zina mata. Oke, mantap. Terima kasih ya. Oke, baik sekali. Terima kasih. Ustazah persilakan kalian untuk berpindah ke tempat duduk semula. Biar lebih nyaman, maklum kita masih dalam pandemi COVID yang belum selesai. Oke adik-adik, jawaban yang sudah kalian presentasikan, yang sudah dipresentasikan perwakilan dari ketua kelompok pertama dan ketua kelompok yang kedua, jawabannya benar. Terima kasih kalian sudah mampu mengamati dan menganalisa hanya dari bekal gambar dan video yang Ustazah berikan. Di luar sana banyak contoh video lainnya yang mungkin keseharian kalian sudah pernah melihatnya. Sering, Pak. Ya, adik-adik terima kasih. Tadi komentar hasil diskusi dari setiap kelompok itu luar biasa. Dan sekarang Ustazah akan menambah kesimpulan rangkuman dari materi kita hari ini. Untuk itu silakan kalian perhatikan di slide-nya. Ini sudah ada video yang sudah Ustazah buat supaya nanti bisa Ustazah kirim nanti di grup WA kalian, bisa diputar-putar kembali. Ini tata caranya, persyaratannya untuk apa? Yang pertama, perintah dari Allah ya. Jelas tadi. Kemudian dalilnya sudah kita pelajari pekan lalu. Ada 2, Quran Surah Al-Ahzab 59 dan Quran An-Nur ayat 31. Oke, jangan sampai lupa. Cuma 2 ayat. Kemudian, jadi kalau ada yang bilang, oh itu cuma fashion aja, lagi booming aja orang-orang pakai jilbab. Tentu jawabannya tidak tepat ya, tidak benar. Karena itu adalah syariat Islam, itu adalah aturan agama kita, seperti itu. Nah, ini syaratnya seperti apa yang masuk dalam pakaian sesuai dengan syariat Islam. Pertama tentunya menutup aurat. Sudah kita ketahui bersama ya, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari Pusar sampai ke lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, ini. Yang boleh melihat aurat kita itu hanyalah mahram kita. Mahram itu siapa saja? Ayah. Mahram ya, mahram itu ayah termasuk. Mahram itu terjadi karena 2. Pertama karena hubungan darah, kedua karena hubungan pernikahan. Jadi karena hubungan darah, ayah, ibu, kakak, adik kandung itu termasuk mahram kita, boleh melihat aurat kita. Dan kedua yang halal karena pernikahan. Jadi dulu ayah sama ibumu itu bukan mahram, tapi karena sudah terjadi ijab qabul pernikahan, maka mereka sudah halal menjadi pasangan suami istri. Tentu bisa melihat auratnya seperti itu. Selain itu tidak boleh memperlihatkan aurat karena sudah tahu ya hukumnya dosa. Oke. Ini ada hadisnya Rasulullah yang semuanya sudah tahu. Selanjutnya, pakaian itu tidak mengundang syahwat. Ini seperti yang Ustazah tampilkan di video tadi. Ya, dia menutup aurat sih, dia pakai kerudung, pakai kain, bajunya panjang. Tapi apa? Pertama apa? Ketat. Kedua, transparan. Tidak longgar, menampakkan lekuk-lekuk tubuh, menampakkan apa yang harusnya ditutup. Jadi kalau seperti itu, fungsi dari berpakaian sesuai syariat Islam itu
tidak ada lagi. Gunanya apa kalau seperti itu? Tetap lawan jenis dan akan melihatnya tetap akan terpancing hawa nafsunya. Jadi itu tidak benar. Selanjutnya diniatkan yang baik. Artinya kalau orang berpakaian sesuai syariat Islam itu tidak menyerupai lawan jenis. Jadi tidak tomboy. Makanya kalau perempuan sebaiknya menggunakan gamis atau rok, tidak pakai celana jeans atau celana-celana yang ketat yang lain. Terus mencerminkan pribadi seorang Islam. Terus bukan pakaian syuhrah, yaitu untuk kebanggaan. Jadi pakai baju yang mewah-mewah untuk pamer, itu tidak boleh. Dan laki-laki dilarang menggunakan pakaian dari kain sutra. Tidak boleh, ada hadisnya. Laki-laki itu haram menggunakan pakaian dari sutra ataupun menggunakan emas. Jadi yang boleh menggunakan perhiasan emas itu hanya perempuan. Laki-laki diharamkan dalam Islam. Selain itu, kita melakukannya supaya kita benar-benar mencintai Allah. Selain kita taat kepadanya. Karena untuk apa? Ini tujuannya. Semua perintah Allah, Dek, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada kebaikan untuk kita, entah itu di akhirat ataupun di dunia. Ini yang pertama. Tujuannya adalah menutup aurat dan menutup perhiasan. Yang kedua, memelihara diri dari panas dan dinginnya cuaca. Jadi sebenarnya orang kalau menutup aurat, dia aman saja mau upacara bendera 1 hari atau mau berkemah malam-malam dingin karena memang dia sudah menggunakan pakaian sesuai yang diperintahkan Allah. 3, sebagai bahan ibadah. Jadi yang sudah menggunakan jilbab dan susah, nyetrika, lama, bajunya mahal, lebih banyak dan sebagainya, ribet, panas, bersabarlah. Itu pengorbanan kita karena itu adalah ibadah. Akan dijadikan sebagai pahala kita insya Allah. Kelima, sebagai identitas diri. Jadi kita nggak perlu deh susah-susah harus ceramah, harus khutbah, menyampaikan sesuatu untuk berdakwah. Cukup kita menggunakan sehelai kain ini, semua orang akan tahu bahwa kita ini orang Islam. Maka ketika kita menggunakan sehelai kain ini, dikaitkan dengan video tadi, tidak sepantasnya kita melakukan hal-hal yang menjual nama dari agama Islam. Maka ketika kita menggunakan jilbab, itu jadi alarm. Misalnya mau masuk diskotik, masa aku masuk diskotik? Apa kata dunia? Walaupun kita masuk diskotik hanya minum air mineral misalnya. Tetap karena tempatnya syubhat dan tempatnya tidak baik, orang akan berpikir kita melakukan hal-hal yang negatif. Maka ketika menggunakan jilbab ini menjadi alarm diri kita seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Sudah paham semua? Kalau ada yang mau bertanya boleh disilakan. Ada yang mau bertanya? Akbar bertanya? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya Ustazah, apa hukumnya perempuan yang membuka aurat? Hukum Islamnya seperti apa saja? Oke, baik. Terima kasih Akbar. Pertanyaan yang baik. Mungkin banyak yang sudah tahu, tapi kurang jelas ya. Hukum membuka aurat kepada laki-laki dan perempuan hukumnya sama, yaitu kita sepakat dosa, tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau perempuan terlihat auratnya, terlihat rambut, tangan dan sebagainya dosa, begitu juga dengan laki-laki. Ketika mereka bermain bola, pakai celana pendek, terangkat, auratnya terlihat, pahanya terlihat, sama juga berdosa. Jangan dipikirkan yang mendapatkan dosa menampakkan aurat itu cuman perempuan. Biasa kan begitu pakai jilbab. Habis itu yang laki-laki tidak introspeksi diri. Mereka berenang kelihatan auratnya, tidak pakai baju di atas di bawah pusar. Jadi kelihatan ini yang di bawah pusar, cuman pakai ciri pinggang, celana ciri pinggang bahasanya. Atau kalau misalnya mau lari, main bola, pakai celana yang longgar. Nanti kalau lompat keangkat celananya, tersingkap auratnya. Jadi hukumnya sama. Laki-laki dan perempuan adalah dosa. Dan dosa ini kita tahu kan, Dek, dosa ini berarti akan kita tebus nanti di akhirat. Tentu tempatnya di neraka ya. Tapi insya Allah kita doakan yang belum berhijab, belum menutup aurat, segera Allah berikan hidayah. Allahumma amin, insya Allah. Ya, ini
rangkumannya semua, nanti Ustazah kirimkan materinya. Terus ini rangkuman tujuan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Ini Ustazah punya pick lagi, tapi ini kalian tanyakan ke hati nurani masing-masing. Kalau yang laki-laki diingat-ingat, mama di rumah, ada kakak di rumah, atau adik perempuan diingat-ingat. Sudah sampai tingkat keberapa ia menutup aurat. Kalau masih di sini semoga segera naik. Kalau masih di sini semoga segera naik. Dan doa kita bersama, semoga nanti ketika kita diambil Allah, kita sudah dalam keadaan seperti ini, sehingga bisa berjudul wafat dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, Ustazah minta satu orang untuk dapat mengomentari pembelajaran kita hari ini dan mungkin memberikan masukan. Disilakan, siapa yang bisa? Oh iya, silakan adik Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar saya untuk materi pada hari ini, saya sangat baik membawakan materinya. Kita juga sangat mengerti, saya juga sangat mengerti. Terima kasih untuk Ustazah. Dan masukan saya untuk teman-teman juga yang belum berhijab atau ada teman-teman kalian yang belum berhijab, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk masukan pada teman kita yang laki-laki, untuk saya juga pribadi, tundukkan pandangan kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Ramadan atas komentar dan masukannya. Semoga doanya bersama diijabah sama Allah. Semua yang kita pelajari, Dek, tidak ada hanya untuk mencari nilai keduniaan. Belajar agama itu tidak hanya Ustazah kasih nilai 100, tidak. Belajar agama itu untuk jadi bekal kalian, jadi warisan untuk anak cucu kalian kelak, jadi warisan kalian menjalani hidup. Kalau kalian bisa implementasikan, kalian bisa terapkan, berarti ilmunya sempurna. Kalau sudah diterapkan dan kalian bagi untuk orang lain, ilmunya maksimal sempurnanya. Jadi jangan sampai ilmunya dipendam sendiri. Oke, adik-adik sekalian, selanjutnya Ustazah kirimkan LKPD di grup WA masing-masing, tapi nanti kalian bisa kerjakan di rumah sebagai tugas 1 pekan dan akan Ustazah periksa ketika Ustazah ingatkan nanti di grup WA masing-masing. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, Ustazah mintakan 1 orang untuk dapat memimpin doa. Disilahkan adik Febri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak adik Febri dan semua teman-teman sekalian. Ustazah minta maaf jika ada kesalahan, kekurangan atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pekan depan masih pada lanjutan materi yang sama, yaitu tentang hikmah. Kita akan bahas pekan depan bersama insya Allah. Untuk itu Ustazah mohon diri, ketua kelas disilahkan. Berdiri siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih kembali. Silahkan duduk. Ustazah pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.